Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kebaktian keluarga pada malam hari ini secara serentak di seluruh jemaat GKE Pintu Elok Pontianak pada malam hari ini, firman Tuhan buat kita sesuai dalam anak gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Namun sebelum kita membaca dua ayat firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada malam hari ini kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Karena itu biarlah roh Tuhan menuntun memimpin kami, agar kami memahami apa yang Tuhan maksudkan buat kami bersama. Dalam kebaktian keluarga pada malam hari ini secara serentak di seluruh jemaat GKI Pintu Elok Pontianak, mari Tuhan bekerja melalui roh-Mu buat kami semua. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita bersama pada malam hari ini dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26 di bawah perikop Yesus menjanjikan penghibur. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian saja pembacaan firman Tuhan. Berbahagia buat kita yang mendengar serta mau melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Sekali lagi salam, Tuhan Yesus memberkati kita bersama pada malam hari ini dalam rangka kebaktian keluarga. Teks ini pada beberapa minggu lalu sebelum pencurahan Roh Kudus sudah kita pelajari bersama tentang perikop Yesus menjanjikan penghibur, walaupun pada waktu itu kita hanya mempelajarinya dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-24. Tetapi malam hari ini kita melihat kembali teks ini sebagai sesuatu yang menjadi jembatan buat Bapak Ibu Saudara dan saya melihat apa yang Tuhan sudah buat, baik di masa lampau, di masa sekarang, maupun juga di masa yang akan datang. Dari ayat 25, Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Maksud ungkapan ini adalah ketika Yesus masih bersama-sama dengan para rasul di tengah-tengah dunia ini. Sebelum dia mengalami kematian, dia bangkit dan naik ke surga. Serta menjanjikan Roh Kudus yang sudah kita rayakan dalam masa Pentakosta pada tanggal 31 Mei yang lalu. Dan pada malam hari ini, Saudara, Yesus mengingatkan kepada para rasul bahwa semuanya itu sudah dikatakan kepada dunia, dikatakan semuanya kepada para rasul, dikatakan semuanya kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, yaitu bahwa sesudah Yesus terangkat ke surga akan ada penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Maka di dalam ayat yang ke-26 dikatakan demikian, tetapi penghibur, garis bawahi, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, dalam perenungan kita beberapa waktu lalu, di dalam 1 minggu sebelum masa Pentakosta, sudah kita belajar bersama bahwa Roh Kudus yang dimaksudkan adalah salah satu dari ketiga yang esa. Maka Yesus berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, garis bawahi apa yang akan dilakukan oleh Roh Kudus. Yang pertama, yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya.
dengan tujuan supaya kita memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Maka gereja dituntut, Bapak Ibu Saudara dan saya dituntut untuk memiliki kepekaan secara roh supaya kita dapat memahami maksud dan kehendak Allah. Maka dalam ungkapan Paulus bagi orang-orang di Tesalonika, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-20 dikatakan, jangan padamkan roh. Nah, saudara yang saya kasihi, itu berarti roh itu hidup. Roh itu menyala. Maka Paulus dalam suratnya kepada orang-orang di Roma juga dijelaskan bahwa biarlah rohmu menyala-nyala. Dia itulah yang mengajarkan segala sesuatu kepada kita apa yang diajarkan olehnya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan yang pertama, dia mengajarkan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk melakukan yang baik. Amin. Bapak Ibu Saudara dan saya diajarkan untuk menjauhkan diri dari segala yang jahat. Amin. Yang kedua, Allah di dalam firman-Nya melalui Roh Kudus, selain daripada dia mengajarkan segala sesuatu kepada kita, dilihat selanjutnya bahwa dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ketika Yesus melayani bersama para rasul, banyak hal yang dia lakukan dan murid-murid dapat menyaksikannya secara langsung. Bagaimana mengajar orang, bagaimana menyembuhkan orang, bagaimana melayani orang. Dan semua itu diingatkannya kembali melalui pertolongan Roh Kudus. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dan saya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, walaupun kita masuk di era new normal, tetapi Bapak Ibu Saudara dan saya dituntut untuk memahami maksud Tuhan. Karena itu saudara yang saya kasihi, yakinkan diri saudara dan saya bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini, karena kami telah mempelajarinya secara bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.